Namanya istri durhaka, dia zolim ke suaminya, dan akhirnya dia minta maaf juga. Salam kepada anak-anak saya. Lu mah kurang bersyukur kalau gue jadi lo, gue sayang-sayang tuh si Rum. Duit lo, kambing. Ngomong dia dulu padahal makan duit gue juga loh, tapi sekarang mungkin dia banyak duit ya, jadi dia bisa ngomong gitu. Ya tapi gue maklum sih, sekarang dia kan suaminya CEO, jadi kaya raya. Mami yang nafkahin 200 juta malah kau bilang cong. Gak nyambung kok. Bodoh. Gue gak butuh kau anjing. Lembut gitu kan, terus apa adanya, sederhana gitu kan, lemah lembut. Kaget denger omongan dia di cuplikan video. Jadi si mantan istri ini dulu kan nggak terlalu keangkat guys, nikah sama si itu keangkat. Kalau dulu apa sih coba? Terusnya udah pisah tetap ngasih duit ya, timbang itu yang ganteng-ganteng ya kan, tiap hari ngikut lab mulu. Oke guys, udah dulu ya, supir aku juga udah lagi. Oh, kenapa nggak punya rumah? Kalau memang rumahnya belum jadi, pastikan sudah ada rumah. Udah tiba-tiba banget minta maaf, kenapa? Karir udah mau roboh ya? Hujatan udah di mana-mana. Berpikir, bagaimana anak saya jika dibesarkan dengan lingkungan yang seperti itu? Tapi jadi rame banget kan di X, katanya Sarwenda pernah ke Gunung Kawi. Kalau jandanya kayak gini mah banyak ini yang mau, janda kaya ini. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Masih seperti biasa ini guys, kita akan bahas kasus viral dan heboh ini guys. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita saksikan dulu video pertama guys. Ini dia videonya. Saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati. Hal-hal yang seharusnya cukup diselesaikan di ruang lebih tenang, kini turut menyita perhatian dan energi dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua yang telah terdampak oleh karena hal tersebut. Maaf ya. Buah dongeng satu cerita, namanya istri durhaka, dia zolim ke suaminya, dan akhirnya dia minta maaf juga, tapi tidak ke suaminya. Kalian mau tau gak dia minta maaf ke siapa? Dia minta maaf ke netizen. Itu tetangga gue itu, durhaka dia sama mantan suaminya. Padahal mantan suaminya tuh baik, nafkahin dia, nyekolahin anaknya. Tapi zolim memang dasarnya durhaka, terkutuk. Memang dasarnya wanita terkutuk dia. Kalian tau gak besok itu 66 flash sale. Masa kalian gak ngerti sih? Biasanya di angka-angka kembar kayak gitu, untuk para pengusaha yang jual-jual barang online, di angka-angka kembar, angka dan bulan yang kembar itu mereka stok barang banyak-banyaknya. Minta maaf lah guys, kalau nggak barangnya nggak laku besok. Kayak gue gak habis pikir. Di dalam buku dongeng itu kan, itu tuh yang dizolimi suaminya. Kenapa nggak ada nyebut nama suaminya dalam minta maaf ya? Gimana coba? Yang dianjing-anjingin kan suaminya ya? Yang dibencong-bencongin juga suaminya. Kenapa minta maafnya nggak ada nama suaminya? Malu kali ya? Maafkan saya minta maaf. Nggak keluar air mata lagi. Gimana sedihnya? Besok guys, kalian harus ingat. Kalian harus ingat. Besok adalah 66 flash sale. Dimana biasanya tuh, kalau orang penjual online tuh, ayo kakak, lagi 66 flash sale nih, biar. Gak ada yang beli. Makanya jangan zolim, jangan jahat, jangan busuk hati, jangan sombong, jangan sok. Ingat, Anda dulu siapa? Bukan orang kaya. Gak usah ngaku kaya. Garasi rumah Anda dia sempit, besaran garasi rumah nenek saya. Ingat guys, besok 66 flash sale, di mana para penjual online itu stok barang banyak-banyaknya untuk diambiarkan. Ya, aku berharap dagangan Simba gak ada yang beli. Si Sarwenda dapat 200 juta per bulan, 2 anak aja ngeluh banget loh. Lu mah kurang bersyukur kalau gue jadi lo, gue sayang-sayang tuh si Ruben. Tuh adik lo juga bilang, kalau live mah 200 juta juga dapat dalam waktu setengah jam. Ya udah live sana. Ya, nggak usah
repot-repot tuh sama CEO lo tuh. CEO emang ada yang jualan BH? Nggak ada. CEO mah lagi sibuk sama rapat. Emang PT apaan tuh CEO? Modal ganteng doang. Laki-laki yang sejati itu yang bisa ngasih lo 200 juta per bulan tuh mantan laki lo doang. Bukan yang jualan BH di live. Cuman modal laki ganteng. Gak bisa ngasih lo 200 juta per bulan. Mantan istri dikasih 200 juta per bulan. Bersyukur. Kambing, gue gak butuh duit lo. Kambing. Gue gak butuh duit lo ya. 200 juta apa sih 200 juta? Live itu gue 200 juta. Kata live, berapa kali live dah? 4 kali. Kok lemes banget? Aman kok. Aman. Cong, gue nggak butuh kali duit lo, sekali live aja gue udah bisa dapetin 200 juta. Gue juga baru bisa bedain mana syong mana laki beneran sekarang, dulu nggak bisa. Itu teman gue yang ngomong, dia dulu padahal makan duit gue juga loh, tapi sekarang mungkin dia banyak duit ya, jadi dia bisa ngomong gitu. Ya tapi gue maklum sih, sekarang dia kan suaminya CEO, jadi kaya raya. Takut banget. Sarwenda, bodoh kali kau lah. Suamimu nafkahin kau 200 juta sebulan, menempatin rumah yang mewah, kau tinggal pula. Kau tahu di luar sana, kami ini kepengen punya suami yang menafkahi 200 juta satu bulan. Gak usah mesti 200 juta, di bawah 200 juta pun jadilah. Kau malah dikasih 200 juta, kartu kredit segala macam lengkap, sak rumah istimewa, rumah besar mewah. Malah kau bilang pula suami kau cong. Nggak ngerti cara pemikiranmu kayak mana. Nggak bersyukur kau. Coba aku dapat suami kayak kau itu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak akan kubiarkan dia lecet. Dari ujung rambut sampai ujung kaki akan kuurus dan kurawat dengan baik. Biar kau tahu. Biar apa? Biar jangan berpaling sama yang lain. Kau malah aneh. Suami yang nafkahin 200 juta malah kau bilang cong. Gak nyambung kok. Bodoh. Gue gak butuh duit kau anjing. Gue gak butuh duitmu anjing. Jujur ya guys, gue kenal sosok Bunda Sarwenda itu waktu jadi istrinya Ruben Onsu. Ya, sosok yang kalem, lembut gitu kan. Terus apa adanya, sederhana gitu kan. Lemah lembut ya kan. Nah, yang gue kaget denger omongan dia di cuplikan-cuplikan video gitu loh. Ya walaupun dia nggak sebut nama gitu kan, tapi kan ya kita semua tahu. Kayak itu ditujukan ke siapa gitu loh. Ya kan? Gue gak butuh duit lu. Nah, ya kan? Kayak gue, kaget gitu loh. Kok bisa seorang Bunda Sarwenda yang lemah lembut, yang ngurus anak, 3 anaknya gitu kan, tapi bisa mengeluarkan kata-kata kayak gitu. Terus sampai bilang, nggak bisa ngebedain. Dulu gue nggak bisa ngebedain, ya kan, antara cewek NG sama laki gitu. Itu mah nanti denger loh, ya didengar sama anak-anaknya. Jejak digital itu tetap ada bun, ya. Gue dulu suka banget jujur, ya. Tapi sekarang setelah, ya memang sih prahara rumah tangga kan nggak ada yang tahu ya. Makanya gue juga nggak pernah mau mengkomentari urusan perceraian gitu loh. Tapi kali ini kayak gue kaget banget denger statement yang keluar dari mulutnya Bunda gitu. Ya agak shock banget. Gue gak butuh duit lu anjing. Gila, parah banget sumpah. Sombong ya kan. 200 juta, gue nge-live setengah jam aja udah dapet 200 juta. Astaga, sombong ya Wak. Hati-hati, jatuhnya sakit nanti ya. Terus ngapain ngarepin laki-laki ya kan, apalagi cong. Astaga ya, itu kan jejak digitalnya ada loh bun. Ya, jejak digitalnya ada loh ya. Nanti dilihat sama anak-anak Bunda. Aduh, gimana itu ya. Jangan lupa dulu bagaimana ya. Aduh,
Itu ngomongnya di live apa di konten sih, say? Gue cuma dapat cuplikan-cuplikannya doang gitu. Dia ngomongnya di live apa di konten dah. Bener-bener kebangetan sih, kata gue kasar ya. Amat sangat kasar ya, dan sombong. Nah, jadi si mantan istri ini dulu kan nggak terlalu keangkat guys, nikah sama si itu keangkat. Kalau dulu apa sih coba? Nah, terus udah begini bongkar-bongkaran aib, nggak boleh gitu. Terus mantan istrinya ini pacaran sama Hemong, itu Hemong. Orang Jakarta tahu cuy, Rere Jelit yang nggak tahu. Itu Hemong. Dan bilang apa Sio? Sio nggak ada jualan cuy. Ya, orang kalau punya duit cash ya di luar biaya hidup, dibayar di luar pajak cicilan, di luar aset, tidak akan mau dia jualan TikTok. Itu pun nggak boleh. Itu kan jualan TikTok itu harusnya buat UMKM itu. Ini semua mau diambil sama mereka. Terus dia itu katanya buka pabrik jualan ini tuh. Itu kan investor. Investor dari mana? Main laundry. Utang banyak cuy, aku tahu. Utang banyak banget tuh. Nah terus udah akhirnya jadi si cowok yang emang ini numpang keangkat sama si mantan istri ini. Mantan istrinya sama si Hemongnya pamer-pamer, hedon-hedon, pakai barang branded, makannya enak-enak. Sementara yang bayar utang, bayar cicilan siapa? Mantan suami cuy, kasihan loh mantan suaminya itu, sumpah gue bela lu loh. Lagi panas nih ya Sarwendah sama Ruben Onsu. Kata Sarwendah katanya dia tertipu. Cong, bilang-bilang cong-cong. Lah, se-Indonesia juga tahu kali non ya kalau Kak Ruben emang tulang lunak. Terusnya kenapa kalau tulang lunak? Toh dia jadi tulang punggung yang paling the best. Ngasih nafkah, ngasih anak juga. Terusnya udah pisah tetap ngasih duit ya. Timbang itu yang ganteng-ganteng. Ya kan, tiap hari ngikut lab mulu. Kayak gak ada kerjaan lain ya kan. Malah di rumah dia. CEO, kenapa nggak punya rumah? Kalau memang rumahnya belum jadi, pastikan sudah ada rumah yang cukup besar. Pastinya nggak mungkin yang sekotak sabun kan? Tai. Dengan ucapan, gue nggak butuh nafkah 200 loh. Mengingatkan gue akan sesuatu. Kalau kamu gak butuh nafkah, maka gak akan berisik. Sama seperti mantan istri suamiku. Dia bilang penghasilannya 4 juta sebulan dari hasil sawitnya. Tapi saat pengiriman transferan bulanan telat, dia mengoceh, dia membawa namaku, berkata seperti beban karena telah melupakan anak kandungnya untuk membiayai anak-anakku yang dianggapnya sebagai beban. Tai. Emang tai sama ternyata. Kalau memang dia kaya raya, kenapa harus mengemis meminta? Tai, emang tai. Dia berkata, hei suamimu banyak hutang di mana-mana. Hei mama mertuamu banyak hutang di mana-mana. Dia tidak berkaca bapak dia juga banyak hutang di mana-mana atau di bank. Tai, emang tai. Sarwenda sama si Nur emang sama saja. Kalau kalian masih butuh duit dari mantan suami, ikutin aja alurnya, jangan menjelek-jelekkan ya sayang. Banget loh. Bangun tidur pagi-pagi lihat video ini, apalagi Cong. Terus kelanjutannya, aku sudah bisa membedakan yang mana Cong. Aku inget banget loh Wenda, waktu aku lagi ngobrol sama Ruben di ruang make up. Kamu dateng, kucuk-kucuk, terus kayak kamu setia banget. Kamu cium tangannya, terus cepika-cepiki, kamu mau pergi aja izin loh. Begitu sayangnya kamu sama Ruben waktu itu, dan itu udah punya anak 2, anak masih kecil-kecil waktu itu. Masa ini benar kata-kata kamu? Ini benar suara kamu? Aduh,
Aku diajarin adab dari kecil sama orang tua aku. Apalagi kita harus, aduh kehilangan kata-kata deh, gue bingung. Bener nggak sih? Coba aku mau klarifikasi dari Wenda, ini bener nggak suara kamu yang di belakang tadi? Aku berteman sama Ruben udah lama banget loh. Waktu itu masih sama Olga, masih sama Jupe. Kok bisa keluar kata-kata begini coba? Kayaknya aku kayak salah dengar. Mudah-mudahan aku salah dengar, bukan suara kamu ya. Oke guys, udah dulu ya, supir aku juga udah lagi nunggu nih, maminya juga udah mau pulang. Jadi see you guys again soon. Nanti kita akan live lagi kalau ada waktu. Kalian semoga sehat-sehat selalu. Selamat Hari Kartini buat kalian. Selamat Hari Kartini, sehat-sehat selalu, happy selalu pastinya, dan selalu jaga diri kalian ya. Kita harus solid pastinya. Oke, good night. Hai guys. Bye-bye. Endah tiba-tiba banget minta maaf. Kenapa? Karir udah mau roboh ya. Hujatan udah di mana-mana. Karir terancam. Sampai ngerasa blunder sendiri, minta maaf sendiri. Rasa nggak nyaman ya karena artis-artis besar udah ngerangkul si. Ya turun budget dong biasanya. Katanya per berapa menit atau berapa jam itu 200 juta. Abis ini turun deh ini. Gue nggak butuh duit lu, anjing. Nggak butuh, tapi minta jatah. Kayak mana? Jangan jadi orang munafik lah, sayang. Kalau nggak butuh duitnya, pergi dong dari rumah-rumah itu. Sanggup mengeluarkan kata-kata Binance, ya. Gila sih, gila. Terus buat si Endi itu ya, si Endi. Buat si Endi tuh nasihatin dong, si Endah. Bilang, jangan ngomong cong begitu dong, jangan ngomong cong. Ngomongin si Ben kayak cong. Bahasanya kalau suami si Endi sendiri, Capek, jadi rame banget kan di X. Katanya Sarwenda pernah ke Gunung Kawi. Beredar potongan video pengakuan salah satu kuncen Gunung Kawi yang katanya Sarwenda pernah ke sono. Netizen malah mengait-ngaitkan dengan kondisi kesehatannya Ruben Onsu. Di video yang beredar, kata kuncennya kalau Sarwenda itu datang ke Gunung Kawi bukan sekedar berwisata. Banyak juga tokoh terkenal yang datang ke sana untuk tujuan tertentu. Berita ini menjadi simpang siur yang akhirnya Sarwenda diterpa isu melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Ya kagak terima dong, makanya tim kuasa hukumnya Sarwenda bakal menempuh jalur hukum. Dari pihak pengacara membenarkan kalau Sarwenda itu memang ke Gunung Kawi, tapi untuk keperluan syuting podcast kakak beradik tahun 2021-2022 deh. Kata tim kuasa hukumnya kagak mungkin Sarwenda itu melakukan pesugihan, orang dia pekerja keras. Tahu sendiri kan live-nya aja sampai pagi. Bahkan sifat pekerja kerasnya juga diajarin tuh sama anak-anaknya. Kalau ada kesempatan ke Gunung Kawi, lu pada mau ngapain? Kalau jandanya kayak gini mah banyak ini yang mau, janda kaya ini. Lunas nggak bertang salah. Ya. Betul. Ya guys, 200 bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, sekali. Udah nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. Bye guys. Tapi bertanggung jawab belikan tas-tas brand-brand. Tanpa Ruben jadi apa dia? Bener itu, bener sekali. Satu Indonesia juga tahu. Kalau bukan karena dia nikah sama Ruben, satu Indonesia nggak akan tahu dia. Itulah, nggak ada syukur-syukurnya.